Ramadhani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisis kemanusiaan bukan sekadar berita di layar kaca atau statistik dingin dalam laporan PBB. Ia adalah jerit manusia yang kehilangan tempat tinggal akibat perang, anak-anak yang kelaparan, dan perempuan yang terpaksa mengungsi karena kekerasan struktural. Dalam pandangan Islam, kemanusiaan adalah satu keluarga besar yang disatukan oleh fitrah ilahi. Ketika satu anggota tubuh dunia terluka, seluruh peradaban seharusnya ikut merasakan sakitnya. Al-Quran menegaskan martabat manusia yang melekat sejak penciptaannya, tanpa memandang ras, etnis, atau status sosial. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرُزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia bersifat universal, tidak hanya dimiliki oleh umat tertentu. Mengabaikan penderitaan manusia lain berarti merusak prinsip dasar penciptaan. Al-Quran mengutuk segala bentuk pembunuhan dan kekerasan yang tidak sah. Man qatala nafsan bil ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu jiwa bukan karena jiwa lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap jiwa memiliki nilai tak ternilai, dan kejahatan terhadap satu orang adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya solidaritas manusia, terutama dalam menghadapi penderitaan. Masalal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadi, idza staka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, kasih sayang, dan empati mereka bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi gambaran konkret. Iman sejati melahirkan kepekaan sosial, bukan sikap acuh tak acuh. Saat ini dunia menyaksikan berbagai tragedi kemanusiaan. Yang paling krusial dan kritis adalah tragedi Gaza yang menjadi medan pelanggaran HAM. Krisis bukan hanya akibat bencana alam, melainkan juga keserakahan manusia, konflik politik dan ekonomi global yang tidak adil. Kegagalan dunia merespon berarti kegagalan moral kolektif. Islam mengajarkan dua bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab spiritual. Mengakui setiap nyawa adalah amanah Allah. Yang kedua, tanggung jawab sosial, berbuat nyata untuk mencegah kerusakan dan menolong yang tertindas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Krisis kemanusiaan hanya bisa diatasi dengan membangkitkan nurani,
menegakkan keadilan, dan mengembalikan kemanusiaan pada nilai aslinya. Setiap orang beriman dituntut untuk mengambil peran melalui doa, advokasi, sedekah, atau kontribusi pemikiran dan teknologi. Gaza hari ini adalah simbol penderitaan kolektif umat manusia. Sejak blokade ketat selama bertahun-tahun hingga bombardir tanpa henti, Gaza tidak hanya menjadi medan perang, melainkan medan uji nurani dunia. Setiap rumah yang hancur, setiap anak yang syahid adalah bukti bahwa dunia masih gagal menjaga martabat manusia. Lebih dari sekadar perang, muncul isu yang lebih mengerikan, yaitu pencamplokan seluruh wilayah Gaza untuk dianeksasi oleh Israel. Ini bukan hanya soal konflik tanah, melainkan soal penghapusan eksistensi sebuah bangsa. Islam mengutuk setiap bentuk perampasan hak hidup dan tanah dengan kekerasan. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dan jangan membawa perkara itu kepada para penguasa untuk memakan sebagian harta manusia dengan dosa, padahal kalian mengetahui bahwa itu salah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini berlaku bukan hanya pada individu, tetapi juga pada negara atau rezim yang menghalalkan penindasan dan pencamplokan wilayah. Selain itu, Allah memperingatkan bahwa kezaliman terhadap kaum lemah adalah dosa besar yang akan mendatangkan murkanya. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah untuk membela orang-orang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak? Quran Surat An-Nisa ayat 75. Rasulullah SAW menegaskan bahwa meninggalkan kaum tertindas adalah bentuk kegagalan moral. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa tidak peduli pada urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menuntut kepedulian aktif, bukan hanya simpati pasif. Dalam konteks Gaza, umat Islam dan seluruh dunia yang beradab dituntut untuk bersuara, berbuat, dan melawan kezaliman dengan segala cara yang sah. Upaya melenyapkan Gaza melalui bombardir, blokade, dan pencamplokan tanah adalah bentuk kolonialisme modern yang bertentangan dengan piagam PBB, hukum humaniter internasional, dan nilai kemanusiaan. Dalam pandangan Islam, merampas hak orang lain adalah bentuk hirabah, yaitu terorisme dan kejahatan besar. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Solusi Gaza bukan sekadar gencatan senjata sementara, melainkan mengembalikan hak penuh rakyat Palestina atas tanah, kemerdekaan, dan kehidupannya. Dunia Islam dan komunitas internasional harus menciptakan dukungan kemanusiaan, menekan diplomasi global untuk menghentikan agresi dan rencana aneksasi, menguatkan dukungan kemanusiaan, menggalang kesadaran publik agar isu Gaza tidak tenggelam di balik politik praktis, serta menegaskan perlawanan kemanusiaan bukan hanya hak rakyat Palestina, melainkan hak semua manusia untuk hidup merdeka. Ya Allah, Engkau yang maha melihat air mata anak-anak Gaza. Engkau yang maha mendengar jerit orang-orang lemah yang terperangkap di reruntuhan. Turunkan pertolongan-Mu, kuatkan langkah mereka, satukan hati umat manusia untuk melawan kezoliman. Jadikan bumi Gaza kembali teduh di bawah rahmat-Mu, bukan api kebencian. Ya Allah, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan biarkan bumi-Mu dipenuhi darah dan air mata. Lembutkan hati para pemimpin agar berlaku adil. Beri kuasa bagi mereka yang tertindas. Jadikan kami bagian dari hamba-Mu yang menegakkan kemanusiaan, bukan merobohkannya. Jika konten ini bermanfaat dan memberikan inspirasi, silakan dukung channel ini dengan menekan subscribe, share, lonceng, dan komen. Selamat berjumpa di episode berikutnya, dan terima kasih. Selamat